Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil di sini mau sekali lagi menegaskan kepada kita bahwa damai sejahtera itu adalah salah satu anugerah dari Tuhan untuk kita. Damai sejahtera berarti juga menampakkan bahwa Tuhan juga hadir dalam diri orang tersebut. Berbeda dengan apa yang kita cari di dunia. Uang, materi tidak bisa memberikan damai sejahtera pada orang itu. Hanya bisa memberikan kenikmatan atau kenyamanan, tetapi itu bukan berasal dari damai sejahtera dari Allah. Karena bisa jadi materi atau juga uang itu juga bisa membawa orang kepada ketakutan atau juga kekhawatiran. Kita bisa melihat saja rumah orang yang punya materi banyak atau enggak. Kalau rumahnya itu dikasih pagar yang tinggi, tebal, dan mungkin ada satpamnya, orang itu punya materi banyak atau enggak. Tapi apakah orang dengan dipasang dengan pagar yang tinggi, lalu ada satpam di depan, apakah dia bisa tidur nyenyak? Nah, ibu, bapak, saudara, terkasih dalam Tuhan, damai sejahtera membuat orang hidupnya itu seolah-olah ringan. Dalam melangkah kehidupan, orang itu bisa menyongsong masa depan dengan lebih baik. Nah, maka di sini ditegaskan kembali, damai sejahtera itu adalah anugerah. Dan jarang sekali juga orang untuk berdoa memohon damai sejahtera. Walaupun seringkali orang mengatakan damai sejahtera bagi kamu, seolah-olah damai itu diberikan kepada orang yang kita jumpai. Shalom lechem, gitu ya. Assalamualaikum, itu kan seolah-olah membagikan damai kepada orang lain. Tetapi apakah hidup kita juga sudah damai terlebih dahulu? Mengalami itu. Karena damai sebetulnya cirinya adalah dia mengalami dan merasakan Tuhan. Nah, kalau Tuhan dialami, maka kalau orang itu memberikan damai sejahtera kepada orang lain, berarti dia membagikan Tuhan yang ada dalam dirinya sebetulnya. Maka kalau orang sudah mengatakan damai sejahtera bagi kamu, apakah ada permusuhan antara orang yang satu dengan orang yang lain pada saat dia membagikan itu? Tentu tidak. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka kalau kita itu memohon damai dan mendapatkan damai oleh Tuhan, dari Tuhan sendiri, kita bisa merasakan hidup ini adalah hidup melulu untuk melaksanakan firman Tuhan. Lalu juga kita bisa melihat damai sejahtera itu bukan hanya melulu untuk diri kita sendiri. Ditegaskan oleh Tuhan bahwa damai sejahtera kembali itu adalah untuk semua orang. Dan orang yang mengakui bahwa dia adalah murid Tuhan atau abdi Tuhan atau hamba Allah,
Di sana mau diungkapkan bahwa harus ada sesuatu. Sesuatunya apa? Ya ini gerakan untuk membuat damai di dalam tempat dia hidup. Sehingga damai bukan pertama-tama prestasi dari seseorang, tetapi orang itu, istilahnya itu berkumpul dengan orang-orang yang mungkin mempunyai niat yang sama-sama baik, sehingga bisa menciptakan rasa damai kepada orang. Dan damai sejahtera itu bisa memupuskan rasa keserakahan orang. Keserakahan kenapa? Karena orang mencari nikmat, mencari kenyamanan. Ini kan membuat orang seolah-olah menjadi serakah. Kenapa? Karena misalnya untuk mendapatkan materi banyak orang kan saling sikut satu sama lain, membuat orang serakah. Tetapi kalau damai sejahtera membuat orang semakin rendah hati. Nah, ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, di sana kerendahan hati itu penting. Kalau orang sudah rendah hati, maka orang yang mempunyai damai sejahtera itu akan bisa merelakan bahwa Tuhan Yesus kembali kepada Bapa, dan cukup hanya dengan sabda Tuhan sendiri dia bisa menghidupi dirinya. Sedangkan kalau orang ingin serakah, kan orang ingin untuk memiliki, sehingga dia seolah-olah tidak rela kalau Tuhan Yesus pergi menuju kepada Bapa. Ketidakrelaan itu justru membuat orang merasakan kecemasan tersendiri dalam hidupnya, seolah-olah dia ditinggalkan oleh Allah. Tidak lagi bisa merasakan bahwa Allah itu sudah tetap menyertainya dengan anugerah yang diberikan kepada kita. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka mari kita mencoba untuk menjaga hati kita, supaya hati kita tetap terbuka bagi kehadiran Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang menganugerahkan rohnya kepada kita ini, menggugah kita untuk tetap menikmati kehadirannya dalam hidup ini, sehingga damai itu tetap ada. Selamat merenungkan.